Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk seputar Bitcoin ya teman. Jadi hari ini atau kesempatan di video ini gue bakal update mengenai Bitcoin lanjutan dari video kemarin. And yes, jadi hari ini juga mungkin gue bakal update langsung juga nanti. Setelah update Bitcoin akan langsung gue bakalan update Ethereum dan sedikit mungkin compare dengan Bitcoin. Dan mungkin nanti tambahannya setelah gue upload Ethereum ya, kalau misalkan masih ada waktu ya lebih untuk gue record, mungkin gue akan bagikan mungkin outlook CHZ ya. Mungkin banyak banget juga yang nanyain CHZ kuat banget dan lain sebagainya, dengan perbandingannya maybe CRO ya, yang paling dekat lah, atau mungkin apple to apple dengan ya istilahnya kan berkecimpung di dunia yang sama kan, dunia sport bola gitulah ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar bahwa video ini kalau misalkan pengen upload, maksudnya lihat gue upload untuk mengenai Ethereum dan juga CHZ dan CRO gitu ya. Oke, jadi diawali untuk malam ini ya. Ini mungkin ada beberapa hal yang lumayan penting juga. Ini ada di investing.com. Tentunya jamnya juga sudah saya ubah ya. Ini nanti sekitaran mulai jam setengah 8 malam mungkin market akan lebih volatile ya. Di sini ada pengumuman juga seperti core durable good order ya di sini untuk di bulan Juli ya. Kemudian di sini sebentar apa lagi nih yang ini pending home sale juga ya, teman-teman, sama crude oil inventories ya. Jadi dari mungkin setengah 8 malam sampai maybe jam setengah 10 malam ini akan lebih bergerak market ya, lebih volatile lagi, tergantung juga dengan nanti datanya seperti apa. Ya ini khusus untuk malam ini, dan mungkin ada beberapa hari ke depan juga ada beberapa event yang penting, dan juga ada speech dari Jerome Powell mungkin beberapa hari ke depan gitu ya. Dan tiap hari juga akan saya update ataupun reminder ke teman-teman sekalian ya. Oke, next ini untuk si USDT dominance ya secara time frame 1 jamnya. Jadi ini adalah pembahasannya kemarin ya, dia bergerak di dalam symmetrical triangle. Kalau misalkan kita lihat secara overall ya, dia seperti bull penan juga bisa gitu ya. Dan ya di sini dia sudah kelihatan breakdown dari trendline supportnya, teman-teman. Cuman kalau misalkan memang ini terkonfirmasi dia udah breakdown ya, and then kita bisa berpotensi untuk dia lihat dia retest koreksi lebih bawah di zona atau box warna orange ini di sekitaran 6,4 sampai 6,45%. Kalau dari sini juga dia masih bablas lanjut itu di sekitaran 6,26 sampai 6,3%. Ya, jadi palingan ini dulu aja yang diperhatikan. Cuman ada skenario lain nih teman-teman ya. Ada skenario lain. Kalau misalkan untuk bagian atasnya masih sama trendline-nya. Nah, di sini kita akan tambah, atau saya akan tambahkan ya di sini. Ya, ini ada wick-nya ke atas, kemudian di sini saya hubungkan ya, kemudian di sini juga saya hubungkan ya. Di sini kurang lebih dia bermain di dalam sebuah channel. Nah, ya jadi ini seperti bull flag pattern juga bisa nih. Ya, jadi memang tadi kalau tonggak bull penan atau bull flag pattern ini adalah pattern yang bullish gitu ya. Ini akan coba saya geser ataupun saya hapus dulu sejenak. Nah, gitu ya. Jadi dia masih bermain di dalam range channelnya ini untuk outlook yang berbeda. Ada sudut pandang yang berbeda lah ya. Jadi secara overall ya udah dia masih adanya possible ya untuk at least kalau misalkan dia lanjut turun pun yang ngetes nih ke trendline orange ini atau bagian support bawah ini gitu ya. Dan ya ini masih possible kalau di area situ dia mantul lagi ya udah bisa ngetes ke bagian atasnya dari si channel ini. Dan kalau dia breakout pun wah, next target bisa ke box warna ungu di sekitar 7% sampai 7,12%. Ya, jadi ini untuk berhati-hati aja teman-teman, adanya outlook lain selain outlook yang tadi. Ya, jadi ini saya sekedar sharing aja. Jadi kalau misalkan let's say dari area sini dia malah endelosor atau jeblos, ya udah next target di box biru di sekitaran 6,27 6,3%. Ya palingan itu aja secara time frame 1 jamnya. Dia masih mengalami pelemahan yang ini cukup baik lah ya untuk si Bitcoinnya. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi yes ya, jadi memang masih sama aja sih. Dia cuman sideways aja secara daily. Kita bisa lihat ya, dia setelah mantul dari box ungu ini dan trendline supportnya itu adalah area yang benar-benar penting untuk Bitcoin kan. Let's say di kisaran 20.600-an sampai 20.800-an dolar dia masih mantul. Dan ya close candle-nya ini secara daily ada 2 candle yang cukup menarik di sini ya, warnanya merah dan hijau. Jadi ini ada hammer pattern ya, bullish hammer pattern. Cuman sayangnya seperti pembahasan saya kemarin, dia beradanya itu bukan di bawah. Ya bukan di bawah, tapi dia di tengah-tengah range waktu dia sideways. Nah, jadi itu yang istilahnya mungkin nggak terlalu berdampak seperti kalau misalkan dia berada di bawah sebuah penurunan gitu ya. Jadi let's say kita lihat aja dulu nextnya apakah ini benar-benar bisa ya menjadi
bisa dibilang hal yang cukup positif untuk Bitcoin bisa ngejar ke at least kisaran 22.000, 22.500 atau bahkan 23.000 dolar ya. Kita lihat juga nanti setelah dia closing candle-nya apakah mampu close di atas 21.800 atau ya cuma sideways gini aja, atau bahkan nunggu nanti speech dari Jerome Powell beberapa hari yang akan mendatang gitu ya. Jadi kalau misalkan memang menunggu kayak begitu, ya udah market cuma sideways di sini-sini aja gitu ya. Di range bawahnya 20.600-an sampai 20.800-an, bagian atasnya itu di kisaran 21.500 sampai 21.800 dolar. Jadi cuman saya itu di range itu aja palingan gitu ya. Dan mungkin sedikit reminder sama teman-teman, ini adalah salah satu outlook yang udah sempet saya sharingkan ke teman-teman. Jadi let's say dia mantul pun ya bukan berarti untuk bikin teman-teman FOMO. Jadi balik lagi, ini bearish scenario-nya dia cuman sampai ya at least 22.400-an sampai tertinggi di kisaran 23.500-an dolar, itu kena reject untuk dibanting lebih dalam lagi. Tapi kalau misalkan let's say untuk skenario ini invalid, so bagaimana bro? Ya udah, ini kita bisa extend a little bit ya. Untuk bagian trendline resisten atasnya, ya udah dia ngejar lagi ke atau tes lagi sekitar 25.000 sampai 26.000 dolar. Ini kalau invalid ya. Ini kalau invalid dia mampu bablas, ya next target dia bisa ngetes sampai 25.500 sampai 26.000 dolar. Plus di situ adanya masih trendline resisten dari pergerakan Bitcoin sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini benar-benar di ambang tengah-tengah. Kalaupun dia mantul ke sini, ya at least buat teman-teman yang sudah melakukan akumulasi di area bawah sini ya bisa istilahnya take profit lah, atau jual sebagian dan lain sebagainya, bukan malah kalian all in tambah muatan ya FOMO gitu, bukan gitu ya. Jadi ini sedikit reminder aja dari saya pribadi. Next, jadi ini untuk si Bitcoinnya secara time frame 4 jam ya, kita bisa lihat range-nya dia cuma satu aja. Untuk supportnya ini saya tandain dengan area box warna hijau bagian bawah. Ya ini adalah support kuatnya, dan untuk resistennya secara lebih detail lagi ya, secara time frame hourly ini juga pembahasan kemarin. Box warna merah pertama ini itu adanya retracement 0,2 atau di sekitaran 21.445 dolar. Next, ini untuk area resisten kedua, targetnya itu di sekitaran 21.800 sampai 21.850 dolar. Ya, jadi palingan ini aja dulu resisten terdekat ya. Yang nanyain range sideways di kisaran berapa bro? Di kisaran ini aja. Ya, jadi bagian bawah ini untuk menjadi area support nih, box warna hijau, dan resistennya dua box warna merah ini. Ya, jadi range-nya dia masih bermain di range sideways ini ya, palingan untuk scalping aja, scalping tipis gitu ya buat teman-teman yang demen scalping gitu ya, mungkin boring, tangannya gatel kalau nggak trading ya, mungkin bisa manfaatin area ini aja dulu ya. Jadi palingan itu aja secara time frame hourly, nggak banyak perubahan karena memang ya kita lihat dari kemarin cuman tersideways aja di range area sini ya, nggak ada pergerakan yang signifikan. Bagaimana setiap kali dia mau break atau nendang ke atas ya ketendang mundur lagi, bertahan mantul lagi gitu ya. Jadi gitu-gitu aja terus ini teman-teman ya, bermain seperti di range sideways gini doang nih, gini-gini doang gitu ya. Jadi ya at least sampai jebol salah satu ya, antara 21.800 ini mampu dibablas atau memang supportnya ini mampu di breakdown gitu ya. Cuman saya pribadi tetap lebih berharap ya kalau Bitcoin itu bisa dikasih napas atau naik dulu sebelum nanti apakah dia benar-benar dibanting atau malah mampu dibablas sampai sekitaran 26.000 dolar gitu ya. Palingan itu aja teman-teman. Yang menarik juga Ethereum ini lumayan penguatannya lumayan dibandingin dengan Bitcoin, itu akan saya bahas di next video setelah saya upload video Bitcoin ini. Nah, kemudian kalau misalkan saya tambahkan sedikit, kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, di time frame 30 menit, apakah ada sesuatu yang menarik untuk dipantau. Ya, jadi mungkin ini pergerakannya nggak terlalu signifikan, cuman sebelumnya kita bisa lihat ini seperti V-shape recovery ya, ketika dia koreksi drop, kemudian dia mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, kemudian dia membuat range sideways, drop lagi ya, di sini mantul lagi. Jadi kalau misalkan saya pribadi lihat untuk pergerakan posisi saat ini secara time frame kecilnya, ini maybe kita bisa anggap sebagai trend line ya, resisten. Kita bisa lihat di sini seperti head and shoulder bisa ya, di sini ada untuk bagian headnya, kemudian left dan right shouldernya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya tandain sedikit, maybe sebentar, oh di sini ya, maybe seperti ini ya. Ini untuk left shouldernya ya, ini neckline-nya, ini headnya, ini neckline lagi ya, maybe ini untuk bagian left shouldernya gitu ya. Jadi ini adanya potensi untuk dia create yang namanya inverse head and shoulder ya, untuk secara time frame kecil atau khususnya time frame 30 menit gitu ya. Ini time frame 30 menit ini kecil banget. Jadi adanya kemungkinan untuk si Bitcoin let's say dia bisa breakout gitu ya, selama at least selama ini nggak gagal gitu ya. Balik lagi kalau misalkan nggak gagal,
Dengan kalau misalkan pun ini invalid, let's say untuk bagian right shouldernya dia breakdown gitu ya, dia breakdown dan dia malah ngetes di bagian headnya nih. Di bagian head itu di kisaran 21.149 dolar. Kalau let's say dia ini breakdown gitu ya, berarti kan dia lanjut turun ngetes sampai di bagian lower di headnya ini ya. Ini akan coba saya hapus. Nah, ini kalau misalkan dia malah breakdown berarti kan inverse head and shouldernya itu invalid. Nah, itu adanya potensi untuk create yang namanya double bottom. Ya, kalau inverse head and shouldernya itu invalid. Ya, jadi kalau misalkan let's say kita ukur untuk inverse head and shouldernya valid pun, ya kita bisa lihat kalau dia breakout ya dari si trendline garis warna orange ini itu sampai di sekitar 21.780 atau sekitar 21.800 dolar. Dan kalau misalkan kita ukur untuk double bottomnya sendiri, ya ini bagian topnya dan ini mungkin bagian neckline-nya. Ya, kemudian kita coba tambahin ketika dia breakout ya ke kisaran itu juga, hampir ke kisaran 21.800 dolar, hampir ke sekitaran itu. Ya, jadi secara jangka pendek palingan bisa diperhatikan itu adanya kemungkinan untuk terbentuk inverse head and shoulder ataupun double bottom. Untuk time frame kecilnya ya nanti kita bisa lihat progresnya apakah benar-benar valid untuk dia bisa breakout ya. Maksudnya breakout dari trendline resisten garis warna orange ini dan bahkan di garis atau box warna merah itu di sekitar 21.445 sampai 21.500 dolar. Ya, palingan itu aja dulu teman-teman untuk informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian secara time frame kecilnya, hourly dan juga tadi daily. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video, some profit.